Saya Andreas Gunawan, selamat siang pemirsa. Berita terkini datang dari tanah air tersayang kita, Indonesia. Salah satu beritanya ialah fasilitas intercom yang ada di SMK 1 PSKD. Intercom meningkatkan keakraban dan kemampuan berkomunikasi antar siswa. Intercom merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perkembangan sosial dan kemampuan berkomunikasi siswa. Melalui intercom, siswa dapat berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya dan mempererat hubungan antara siswa. Saat ini sudah banyak sekolah yang memfasilitasi intercom untuk para pelajarnya, dan salah satunya SMK 1 PSKD. Baik, reporter kami sekarang telah bersama salah satu pelajar di sana. Berikut wawancaranya. Selamat siang pemirsa, baik saya di SMK Kota Barat mengabarkan dari lokasi. Sekarang saya sudah berada di SMK 1 PSKD. Dan di samping saya sudah ada rekan saya di sini, nama saudara siapa? Jessica Official juga. Saya Redi Lamani. Baik saudara Jessica dan Redi, bagaimana tanggapan Anda tentang fasilitas intercom di ruang TKP ini? Biasanya intercom ini dipakai untuk praktek seperti telepon menelepon kepada manajer dan pemimpin, seperti kayak adanya rapat dan adanya pertemuan sebagai lainnya. Mungkin di sini fasilitas tersebut kurang lengkap, tapi menurut kita untuk telepon meneleponnya itu udah bisa lah untuk kita praktek gitu. Cuman kalau untuk yang lain mungkin masih kurang banyak. Nah, kalau di sini sih mungkin nggak dibilang lengkap banget sih, enggak ya. Nah, karena kan di sini tuh cuma ada telepon sama paling printer, terus sama ada komputer gitu. Nah, kalau di sini tuh kalau kita tuh sering menggunakan intercom, telepon buat praktek gitu. Seperti kayak membuat agenda kegiatan pimpinan tuh kayak kita nelpon ke pimpinan, ke atasan atau bawahan. Nah, aku tuh akan kasih contoh ke kalian bagaimana cara menggunakan intercom tersebut. Selamat pagi, SMK PSKD 1 nama saya Redi, ada yang bisa bantu? Ya, Nah, jadi di sini nih namanya ada intercom. Intercom itu jadi satu ruangan, artinya nggak bisa telepon ke bersifatnya internal lah, nggak bisa ke eksternal di luar itu, yang di dalam satu ruangan ini aja yang bisa ditelepon. Nah, cara menggunakannya ya seperti ini. Iya, dong, saya pimpinan SMK 1 PSKD, nama saya Randy. Saya ingin bertanya, kalau apakah masih menerima murid baru di PSKD? Baik Pak, untuk penerimaan murid baru mungkin itu bisa kami sampaikan ke kepala sekolah karena jumlah siswa yang Ya, dan terima kasih atas penjelasannya. Saya tutup ya. saya Andreas Gunawan, selamat siang pemirsa. Berita terkini datang dari tanah air tersayang kita, Indonesia. Salah satunya ialah maraknya kasus penculikan di Indonesia. Terakhir, Indonesia mengalami peningkatan kasus penculikan yang sangat mengkhawatirkan. Sejak beberapa bulan terakhir, banyak laporan diterima tentang kejadian penculikan yang terjadi di berbagai wilayah di negara ini. Menurut data dari kepolisian, jumlah kasus penculikan meningkat hampir setiap bulannya. Korban kebanyakan adalah anak-anak dan remaja yang diambil oleh para pelaku untuk tujuan kejahatan seperti perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Pihak keamanan sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Namun tetap saja kasus penculikan terus terjadi. Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan selalu memantau lingkungan sekitarnya, serta melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada pihak berwajib.
sementara itu, pemerintah sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepolisian juga berjanji akan memburu para pelaku dan memproses mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Maraknya kasus penculikan di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Upaya bersama dari berbagai semua pihak diharapkan dapat membantu mengatasi masalah ini dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Baik, reporter kami sekarang telah bersama salah satu narasumber di sana. Berikut wawancaranya. Semuanya, saya Selfie di sini. Sebentar saya akan menanyakan seputar tentang maraknya kasus penculikan di Indonesia. Perkenalkan, ini siapa? Nama saya Matthew. Nama saya Deborah. Oke, Matthew dan Deborah. Saya mau nanya, apa tanggapan kalian tentang maraknya penculikan di Indonesia? Menurut aku ini bukan kasus yang sepele ya, karena mengingat penculikan itu berakibat fatal bagi mental anak dan terutama fisik. Dan aku harap ini harus di stop sih, karena itu benar-benar nggak baik banget dan bukan hal yang sepele. Oke, pertanyaan berikutnya, ada nggak sih himbauan kalian untuk orang tua mungkin tentang kasus ini? Himbauannya buat orang tua hanya untuk menjaga lebih ketat anaknya, supaya anaknya mungkin bisa pulang main lebih tepat waktu, dan untuk anaknya harus tahu lingkungan kita, misalnya jangan mudah tergiur dengan orang luar, maksudnya kayak dengan ajakan-ajakan mereka. Udah itu aja sih. Oke, terima kasih atas jawabannya Matthew dan Deborah. Sekian dari saya melaporkan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ferry Yusri dan di sini saya ingin membawakan topik tentang kepedulian lingkungan. Generasi muda dari kelompok Pandawara yang bernama Muhammad Iksan memperlihatkan dedikasi dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar sungai. Muhammad Iksan yang berusia 20 tahun memulai aksinya dengan membentuk kelompok lingkungan yang terdiri dari teman-temannya yang memiliki minat yang sama terhadap lingkungannya. Kelompok ini berkumpul setiap minggu untuk membersihkan sungai dan membuang sampah yang ada di sekitarnya. Mereka juga mengajak masyarakat setempat untuk ikut serta dalam aksi pembersihan sungai ini. Muhammad Iksan mengatakan bahwa ia terinspirasi melakukan aksi ini setelah melihat kondisi sungai yang semakin tercemar. Ia berharap dengan aksinya ini, masyarakat mulai sadar dan pentingnya menjaga lingkungan dan melakukan aksi nyata untuk menjaganya. Ucap Muhammad Iksan, sungai adalah bagian penting dari lingkungan kita. Kita harus bersama-sama memelihara menjaganya agar lingkungan kita tetap sehat dan bersih untuk generasi selanjutnya, ujar Muhammad Iksan. Aksi peduli lingkungan oleh Muhammad Iksan dan kelompoknya mendapat apresiasi dari masyarakat dan netizen di Indonesia. Mereka berharap aksi ini dapat menjadi contoh bagi generasi muda lainnya untuk turut berperan dalam menjaga lingkungannya. Sekian dari saya, Ferry Yusri, terima kasih.